Beliau ini mengucap nih di depan Pak PLT Bupati, katanya saya the next ketua KNPI selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua dalam program Nawarin Ngopi. Nawarin ngopi itu apa, Pak Sekcam? Nah ini udah part keempat ini. Udah part masih keempat nanya, masih nawarin nanya ngopi nawarin ngopi itu apa? Nawawi Aris Sadikin ngobrol penuh inspirasi. Oh, itu berarti singkatan nawarin ngopi itu. Iya, ini udah part keempat. Masih belum tahu juga. Gitu. Nah, jadi kita sebelum masuk ke tema, betul, wajib ngopi dulu. Betul. Karena programnya kan nawarin ngopi. Namanya juga nawarin ngopi. Nawarin ngopi. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Oke. Mantap lah. Mantap. Keren lah. Ngopi terus. Ngopi terus. Namanya juga nawarin ngopi kan. Namanya juga nawarin ngopi. Iya. Ngobrolin apa nih Bang Aris? Hari ini kita ngobrol, kemarin di part 2 itu kan Bang Ustadz nanya tentang bagaimana awal mulanya kenal dengan saya. Betul. Nah, sekarang di part yang keempat ini saya mau nanya tentang karirnya Bang Ustadz. Boleh kan? Boleh dong. Boleh. Kita berbagi pengalaman aja. Gantian. Kemarin kan kita banyak ngobrol, banyak nanya saya juga ke Bang Aris terkait karir Bang Aris. Ya. Kapan pertama kali kita kenal, gitu kan? Sekarang kita ini aja ngobrol-ngobrol santai karena aja. Karena banyak udah nih komentar-komentar di baik di TikTok saya maupun di YouTube saya nih. Karena kita kan juga ngasih masukan ke para teman-teman untuk komentar di akun YouTube maupun TikTok. Ya. Jadi udah banyak nih Bang Ustadz nih. Apa aja nih? Banyak pertanyaan, udah kurang lebih hampir 100 pertanyaan. Banyak sekali Bang Aris. Nih. Ini yang pertama nih Bang Ustadz. Ya, apa tuh pertanyaannya? Bang Ustadz itu kan dikenal dengan ceramahnya di mimbar. Ya. Dan sekarang tuh Bang Ustadz malah jadi ketua KNPI. Coba jelaskan. Awal mulanya Bang Ustadz jadi ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi. Gimana ceritanya gitu. Gini Bang Aris, Siap. Kita kasih tahu dulu KNPI itu apa. Ya. KNPI itu singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan yang memang menjadi wadah berhimpunnya para organisasi kepemudaan. Ya. Di KNPI ini adalah wadahnya. Di situ berhimpun banyak OKP. OKP itu singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Jadi banyak organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Dan KNPI ini adalah salah satu organisasi yang memang mitra strategis dari pemerintah daerah. Bahkan berkantor juga di komplek pemerintahan daerah, disupport oleh pemerintahan daerah sebagai wadah organisasi kepemudaan. Kalau gini Bang Haris, saya itu dari zaman pesantren dulu senang di organisasi. Dari sekolah, pas sekolah? Dari zaman pesantren. Berarti di MTS ya? MTS SMA? Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Dulu saya di pondok itu jadi ketua organisasi pesantren. Namanya OSMA. Kalau di sekolah sih OSIS. Ya. Kalau saya dulu singkatannya OSMA. Organisasi Santri Muallimin Aziyadah. Singkatannya OSMA. Nah saya itu dulu jadi Rois Munazomah. Ketua organisasinya. Terus di Pramuka saya ikut. Di berbagai organisasi saya banyak ikut. Karena memang saya kira senangnya di organisasi itu banyak pengalaman, banyak keluarga, banyak teman, banyak sahabat. Nah akhirnya jadi memang sudah terdidik ya? Sudah terbiasa waktu zaman di pesantren. Dan saya orang yang paling senang berorganisasi. Tujuannya itu tadi, cari ilmu, cari pengalaman, cari teman, cari relasi. Akhirnya kita bisa terdidik nih, karakter kita bisa lebih banyak ilmu yang kita dapatkan berkat di organisasi. Nah awal mulanya jadi ketua KNPI sebetulnya saya udah lama juga kan, Bang Aris juga sama. Pengurus juga KNPI kan. Saya wakil sekretaris KNPI juga Bang Aris. Ya. Dulu kan belum jadi ketua. Belum. Dulu masih wakil ketua bidang. Wakil ketua bidang agama di zaman ketuanya almarhum Bang Haji Andi. Ya.
Bapak Haji Abdullah Andilusi. Iya, betul. Kita juga doakan ya. Ya, kita doakan semoga almarhum ini diterima amal ibadahnya. Husnul khatimah insyaallah. Amin, amin. Nah, dulu saya wakil ketua bidang agama di KNPI, dan akhirnya awal mula saya menjadi ketua KNPI itu ketika ketuanya almarhum meninggal dunia. Terus diisi oleh PLT ya? Diisi oleh PLT, disitulah dilaksanakan yang namanya tata cara atau tata tertib organisasi, yaitu diadakan musdalub, musyawarah daerah luar biasa. Akhirnya harus dipilih nih ketua yang baru. Tapi menyangka nggak Bang Ustadz? Ya sebetulnya karena saya juga tahu ini, karena beliau ini saya tahu. Nggak menyangka gitu Bang Aris, nggak menyangka. Karena memang kan sebelum aktif di KNPI saya juga aktif di organisasi partai politik, salah satunya ya dulu pernah jadi ketua AMPG Kabupaten Bekasi, hampir muda Partai Golkar. Ya, kira-kira begitu. Pakai ditegesin lagi. Ya, udah. Ya. Terus di situ aktif tuh. Kemudian di KNPI aktif sampai akhirnya ketika kondisinya KNPI sudah berjalan, tiba-tiba kan ketuanya berhalangan tetap, dalam hal ini meninggal dunia, sehingga dibutuhkan sosok ketua yang baru. Diadakanlah yang namanya musdalub, dan pada saat itu memang saya diminta oleh kawan-kawan, oleh teman-teman untuk bisa maju dan menggantikan posisi ketua yang sudah berhalangan tetap, dalam hal ini meninggal dunia, dan pada akhirnya terpilih secara aklamasi, kira-kira begitu. Tapi ini juga salah satu doa beliau, karena saya salah satu seorang yang mendengar langsung ucapan beliau. Gimana tuh? Ketika kita audiensi ke Pak PLT Bupati Bekasi ya. Saat itu. Ya, Pak Haji Ahmad Marzuki. Ya. Beliau ini mengucap nih. Gimana ucapannya? Di depan Pak PLT Bupati katanya, insya Allah Pak Bupati, saya the next ketua KNPI selanjutnya gitu. Iya, betul kan? Jadi itu waktu itu kan karena kita bercanda aja. Betul. Bercanda, ternyata memang langsung kamu catat. Iya, ternyata ucapan itu adalah doa, Bang Aris. Makanya kita jangan asal ucap gitu. Betul. Ucaplah yang baik-baik, karena setiap ucapan yang kita ucapkan itu bisa jadi menjadi doa. Makanya saat itu saya hanya bercanda awalnya. Iya. Hanya lagi ngobrol audiensi sama Bupati, tiba-tiba langsung terucap kata-kata itu, the next ketua KNPI selanjutnya, dan ternyata betul, alhamdulillah menjadi kenyataan begitu. Sekarang udah berjalan ya. Mau 2 tahun lah. Enggak 2 tahun sih, setahun setengah lah. Sampai selesai berarti 2026 tahun depan, insyaallah. Itu Bang Aris ceritanya. Nih Bang Ustadz, ada juga nih yang komentar nih, kalau dunia pemuda itu kan rame, karena pemuda itu kan wadah ya, aspirasi dari masyarakat, ada himpunan pemuda juga kan, dari para mahasiswa teman-teman kita, terkadang kan berisik kan ya, berisiknya itu berarti kan tentunya memberikan masukan kepada pemerintahan daerah. Nah kalau di dunia dakwah itu kan tenang Pak Ustadz, lebih nyaman yang mana? Ketua KNPI atau sebagai penceramah? Kalau ditanya lebih nyaman yang mana, saya kira dua-duanya nyaman-nyaman aja. Nyaman ya? Selama kita memimpin dengan baik, dakwah juga dengan baik. Di dalam dakwah juga tenang, nyaman. Di KNPI sendiri juga ketika kita laksanakan dengan baik tugas-tugasnya, kita juga akan merasakan kenyamanan. Dan saya justru malah senang. Di KNPI ini kan banyak sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan, banyak warna. Justru saya senang bisa ngobrol sama ketua ini kan ada di KNPI itu, ada dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari Al-Wasliyahnya, dari Persisnya, belum lagi organisasi yang memang langsung di bawah naungan partai politik. Jadi berwarna, beragam. Nah, justru keberagaman itu salah satu tantangan juga ya, Bang. Ya, tantangan juga, sehingga kita harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, kemudian ngobrol. Kita juga harus
hati-hati dalam berbicara. Kita ngobrol di apa namanya, di tempat A sama tempat B kadang-kadang berbeda nih. Nah, kita harus sesuaikan itu semua. Dan saya nyaman sekali. Nyaman ya. Ketika bisa banyak kenal dengan teman-teman itu, justru lebih banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, terus ada pengalaman menarik nggak Bang Ustadz ketika awal jadi ketua KNPI ini? Pastinya ada dong saat membuka acara perdana lah sebagai ketua KNPI. Kok ini beda banget ya antara ceramah dengan di audien para pemuda gitu. Ada pengalaman menarik. Jadi saya kira begini Bang Aris, karena memang saya sudah terbiasa ceramah ya. Jadi kalau sambutan tuh ya udah biasa aja. Ya ngalir aja. Cuman bedanya kalau kita ceramah kan menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran, tentang dakwah. Dan tentu ketika jadi ketua KNPI kan kita belajar lagi nih, banyak belajar lagi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif untuk generasi muda. Ya, akhirnya kita banyak ilmu yang kita dapetin. Selain sisi dakwahnya, kita juga udah alhamdulillah banyak belajar waktu di pesantren. Dan sampai dengan hari ini pun kita masih belajar dalam dunia Islam, nilai-nilai Al-Quran. Kan nggak semua bisa saya kuasai. Saya masih tetap belajar. Apalagi dalam dunia organisasi. Tambah lagi ilmu kita. Itu. Kan begitu. Pasti jadi banyak ilmu yang didapat. Banyak ilmu yang kita dapetin. Betul. Gitu Bang Aris. Karena saya juga alhamdulillah diajak bergabung di DPD KNPI ini, jadi pengalaman juga. Bisa. Sekarang kan sudah ada di tiap kecamatan itu kan sudah terbentuk ya DPK ya. Alhamdulillah. DPK itu Dewan apa yo? Ayo coba saya jelaskan ketua dong. Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan. Iya. Jadi ada 23 Dewan Pengurus Kecamatan. DPK namanya. DPK. Jadi 23 kecamatan sudah ada ketuanya. Ya, Dewan Pengurus Kecamatan. Dan alhamdulillah khususnya di saya juga di Cikarang Timur juga komunikasinya baik. Ketika ada kegiatan apapun selalu respon. Kami dari Muspika juga dengan kepemudaan, program-program kepemudaan. Alhamdulillah dengan solidnya KNPI sekarang luar biasa lah. Alhamdulillah. Betul. Ada lagi pertanyaan? Masih banyak Bang Ustadz ini. Iya, sebutin aja. Slow. Yang tahu atuh. Nah, ini nih yang lebih menarik Bang Ustadz nih. Bang Ustadz itu termasuk tipe pemimpin yang tegas, santai, atau yang suka musyawarah dulu ketika mengambil keputusan? Iya, tentu musyawarah itu paling utama. Tapi saya juga dalam memimpin tuh lebih santai, kalem gitu, enjoy gitu, nikmatin prosesnya. Dan saya kira hari ini KNPI sudah lebih baik tentunya dibandingkan sebelumnya, jauh sebelumnya begitu. Lebih terprogres, walaupun yang sebelumnya juga banyak sisi baiknya gitu loh. Banyak sisi baiknya, saya yakin. Enggak kemudian juga yang sebelum-sebelumnya buruk begitu ya. Tetapi sepertinya kayaknya sekarang bisa lebih baik begitu. Banyak program-program yang kita jalankan, tiap kecamatan semua sudah terbentuk. Bahkan sekretnya juga di tiap kecamatan sudah punya gitu, sudah mereka dapatkan. Mereka harmonis dengan para camatnya di bawah masing-masing kan. Di kecamatan masing-masing. Ya justru saya melihat KNPI hari ini bisa lebih hidup sekarang tuh KNPI yang sekarang tuh lebih hidup. Dan juga rekan partner kita juga kan ada Karang Taruna juga ya. Di tiap kecamatan juga ada pengurus Karang Taruna kecamatan. Alhamdulillah mereka tuh bisa berjalan bareng. Makanya saya juga sama di wilayah saya, ketika ada kegiatan apapun mari kita duduk bareng antara KNPI dan Karang Taruna. Gitu. Nih Bang Ustadz, biasanya nih kan kalau anak-anak muda itu kalau diajak ngobrol tuh kita seperti bawa kopi atau kultum nih Bang Ustadz. Ya kita ngobrol biasa aja sesuai dengan karakter kita, nggak ada yang dilebih-lebihin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Ya tentu setiap kali saya ngobrol banyak sekali yang dibahas terkait wirausaha, kemudian pesan-pesan dakwah yang selalu tidak saya lupakan ketika saya ngobrol dengan
anak-anak muda tuh pesan dakwahnya tuh selalu sampai. Sampai ya. Kan balighu anni walau ayah kata Nabi. Sampaikan walau hanya satu ayat. Jadi setiap kali kita ngobrol tuh pengen obrolannya manfaat, Pak Aris. Betul. Sambil kita ngopi santai, tapi kita bisa memberikan obrolan yang manfaat untuk teman ngobrol kita. Dan itu alhamdulillah sudah kita jalani selama ini setiap ngobrol dengan teman-teman yang lain. Begitu Bang Aris. Terus sekarang sudah hampir kepemimpinan Bang Ustadz ini 2 tahun ya kurang lebih ya. Ya. Ada program yang dibanggakan nggak pasca setelah terpilihnya Bang Ustadz sebagai ketua KNPI, khususnya KNPI Kabupaten Bekasi? Program apa yang sudah dibanggakan oleh Bang Ustadz? Ya, yang paling saya banggakan adalah hari ini saya bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman OKP dan DPK. Walaupun belum banyak, tetapi inilah bentuk perhatian saya, bentuk perjuangan saya selama memimpin di KNPI yang selama ini program ini belum ada. Ya. Tapi tahun ini kita adakan. Salah satunya adalah pembinaan. Ada bantuan pembinaan untuk DPK dan OKP yang nilainya walaupun nggak besar, tapi saya yakin karena tahun ini kita bisa adakan bantuan pembinaan ini untuk DPK dan OKP, tentu ke depan dan yang akan datang harus ada. Sehingga ini menjadi sejarah. Betul. Itu yang sangat saya banggakan. Sehingga ini bisa terlaksana. Begitupun kita buatkan teman-teman KNP di tingkat kecamatan Plangsekre, betul. Sehingga mereka punya tempat, mereka punya sekretariatan, mereka punya kantor, dan diakui secara legitimasi oleh pemimpin di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini Muspika ya. Muspicam ya. Muspicam apa Muspika nih? Muspika, kecamatan Muspicam, ya. Betul. Itu sih yang saya bisa banggakan tahun ini ya. Iya. Dari awal saya memimpin, tahun ini baru sejarah ada. Sejarah ya. Bantuan-bantuan untuk kepemudaan, baik DPK maupun OKP. Ya, betul. Gitu Bang Aris. Nah, Bang Ustadz, kalau bisa kasih pesan singkat kepada pemuda di Bekasi, khususnya Bang Ustadz sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi, biasanya ke rekan-rekan pemuda apa nih bahasa yang bisa mengena kepada mereka? Pesan singkat. Pesan singkatnya, khairun nas anfa'uhum linnas sudah. Jadi pemuda itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau saya mah pengennya kita nih biar bisa ngasih manfaat buat orang lain. Jadilah sebaik-baiknya manusia. Dan sebaik-baiknya manusia itu, ya kata Nabi adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu dah pesannya udah. Ada harapan khusus nggak bagi generasi muda khususnya di Kabupaten Bekasi? Pesan khusus? Iya. Pesan khusus untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita sesaat lagi atau sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi. Iya. Nah, bonus demografi ini apakah sebuah tantangan atau sebuah harapan? Jadikan bonus demografi ini sebuah harapan yang baik untuk kita generasi muda. Nah, yang paling terpenting dengan adanya bonus demografi ini, kita bisa berdaya saing ke depannya. Jadi pemuda yang produktif, pemuda yang bisa yang bisa berdaya saing di masa yang akan datang, di saat bonus demografi sudah mulai akan datang menghampiri bangsa kita. Betul. Karena tahun 2030 nanti Bang Aris, penduduk Indonesia, dari seluruh penduduk Indonesia 70% itu didominasi oleh usia muda. Didominasi oleh usia produktif. Jadi bisa bayangkan Bang Aris. Tidak menutup kemungkinan ya, sekarang juga dari kader-kader muda kita juga kan banyak yang jadi pemimpin daerah, betul, anggota legislatif. Ya, betul. Banyak sekarang. Jadi pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Bahwa di tangan pemuda nih harapan suatu bangsa dan negara. Jadi negara kita, bangsa kita, daerah kita itu ditentukan oleh anak muda. Betul. Maka dari mulai sekarang jadilah anak muda yang produktif, banyak belajar. Ketika kita tidak tahu sesuatu persoalan harus cari tahu. Nah, kemudian jadilah pemuda yang bisa
bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jadi untuk Kabupaten Bekasi ini justru saya juga berharap mindset kita dirubah, paradigma kita juga mulai dirubah. Jangan orientasi kita harus bekerja di pabrik, di PT, tapi bagaimana kita bisa berwirausaha. Karena memang menciptakan peluang kerja. Betul. Karena memang dari data, Bang Aris, tingkat kelulusan sama penyerapan itu tidak berbanding. Iya, gitu. betul. Maka kita harus cari solusi. Nah, solusinya adalah bagaimana pemuda ini bisa berwirausaha, bukan kita yang mencari lapangan kerja, tapi kita yang menciptakan lapangan itu. Begitu, baru keren pemuda nih. Nih, Bang Ustad, lebih susah mana ngurusin organisasi pemuda dengan ngurusin ibu-ibu majelis taklim? Nah, ini. Ya tentu pemuda lah. Pemuda ya. Kalau ibu-ibu mah gampang. Bu, nah, suruh ke kanan dia ke kanan. Iya. Bahkan kadang-kadang ngesen kanan beloknya ke kiri. Itu ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu lebih gampang lah di ini. Kalau pemuda kan beragam nih Bang Aris. Betul. Berbagai macam karakter. Ya tapi pelan-pelan kita berusaha bagaimana kita juga bisa bisa memberikan yang terbaik lah untuk pemuda. Ya. Mengatur pemuda supaya lebih baik, supaya lebih bermartabat, menjadi pemuda hebat dan berdaya saing tentunya ke depan. Tentunya jadi pemuda jangan baperan. Ya, tapi sudah saatnya pemuda hari ini harus berperan. Wih, luar biasa. Begitu Bang Ustad. Terima kasih teman-teman, tadi sudah dijawab langsung oleh Bang Ustad Nawawi awal mula dia kenapa menjadi ketua KNPI. Perjalanan sejarah juga ini menjadi awalnya niatan, terus menjadi doa juga ya. Betul. Sebenarnya sudah ada niat diucapkan oleh lisan dan Allah catat. Alhamdulillah. Terus dibuktikan oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau ini menjadi inspirasi bagi para pemuda khususnya di Kabupaten Bekasi. Siap. Amin. Biar pemuda hari ini harus banyak berperan dan jangan baperan. Betul. Oke, sebelum ditutup Pak Aris, saya mau kasih hadiah dulu. Nah, ini ada tumbler Aska Travel. Jadi begini Pak Aris, kebetulan saya selain jadi ketua KNPI, selain juga saya dakwah dari mimbar ke mimbar, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung ya, bahkan sampai lintas pulau. Gitu. Seluruh Indonesia, saya juga alhamdulillah mendapat kepercayaan menjadi brand ambassador Aska Travel. Brand ambassador Aska Travel. Ini adalah salah satu fasilitas yang didapatkan oleh jamaah yang umroh bersama Aska Travel. Ya, ini namanya tumbler. Ya, untuk tempat minum. Saya kasih buat Bang Aris. Makasih. Nah, jadi Bang Aris, bagi teman-teman nawarin ngopi nih, yang mau umroh bisa umroh bareng Aska Travel. Aska Travel. Di mana tuh tempatnya Bang Ustad? Kantornya? Untuk kantor pusatnya ada di depan Masjid Al Azhar Jababeka. Jadi di situ nanti ada banner atau flyer yang besar kantor Aska Travel. Jadi Aska Travel itu fasilitasnya bagus-bagus Bang Aris. Dari mulai keberangkatan sampai kembali ke tanah air, dari mulai fasilitas hotel, dari mulai transportasi, semua paketnya eksklusif. Pokoknya umroh bersama Aska insya Allah aman, nyaman, dan tentunya sesuai syariat Islam. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe program Nawarin Ngopi Nawawi Aris Sadikin. Ngobrol penuh inspirasi. Ditunggu like komennya. Nanti kita akan bacakan komenan-komenan dari teman-teman sahabat Nawarin Ngopi di part selanjutnya. Berarti part kelima. Part yang kelima. Tidak terasa sudah part Tidak terasa. Tentu mungkin nanti part berikutnya kita ngobrol di banyak di tempat-tempat wisata. Nah, jadi teman-teman yang tempatnya pengen datengin oleh program Nawarin Ngopi mau didatengin sama kita, silahkan ngomong aja sama kita. Jadi kita nanti gini Bang Aris. Kalau nggak DM di Instagram ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tempatnya didatengin sama kita, untuk program Nawarin Ngopi, baik itu restoran, tempat hiburan. Hiburan dalam ini tempat hiburan ini kayak kolam renang. Kan ada juga tuh kemarin yang nawarin ke kita nih. Betul. Kita minta syuting
program Nawarin Ngopi di salah satu tempat wisata hiburan kolam renang itu ya. Betul sudah ada. Insya Allah nanti kita akan ke sana. Mungkin di tempat-tempat teman-teman yang punya resto segala macam, ayo kita kolaborasi. Kita akan datang ke sana dan kita akan podcast Nawarin Ngopi di sana. Betul. Dan tentunya kita juga akan promosikan tempat teman-teman untuk bisa naik ke jenjang yang lebih besar dan banyak berkunjung. Gitu. Kunjungi. Siap, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.